Betul katanya Pak Prabowo itu. Yang dia ngomong adalah jangan main saham. Kenapa ya? Kalau kita main-main, ya pasti kalah, Pak. Oh ya, main-main pasti kalah. Iya. Kalau kita main-main, kan kita nggak belajar. Iya kan? Kita nggak belajar, kita nggak mempelajari, kita hanya main-main aja. Main-main jadi suami gitu. Wah, pasti gagal jadi suami. Iya, betul. Main-main jadi papa gitu ya. Nah. Pasti gagal jadi papa gitu ya. Betul. Apalagi main-main dengan istrinya orang, Pak. Kan jangan main saham. Belajarlah. Nah, kalau kamu nggak belajar, akhirnya jadi kayak judol, Pak. Jelas. Kenapa? Ya kan orang kalau main-main kan kayak judi jadinya. Iya, jadinya. Hanya naik turun. Ya kalau modelnya seperti itu ya jadi judi. Judi itu adalah melakukan sesuatu yang kita nggak paham. Iya. Kita buka bisnis pun kalau kita nggak paham itu judi, Pak. Semua kesuksesan itu perlu yang namanya pembelajaran, perlu yang namanya perjuangan, perlu menghadapi hambatan, halangan, rintangan. Nah, bisa nggak tahan itu? Jangan-jangan sampai setengah jalan sudah nyerah. Dan majority orang, lebih dari 80% orang itu sering kali justru menyerah sebelum sampai tujuan. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke Level Up Podcast. Dan hari ini seperti biasa kita kedatangan narsum favorit kita, Bapak Tony Adikaryo. Halo Pak Tony. Halo Pak. Welcome back. Yes. Kita kali ini ngobrol santai Pak ya. Yap. Apa yang mau kita obrolin setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Tony, welcome back. Ini kayaknya kita sebelum ngobrol udah ketawa-ketawa duluan ini Pak. Saya sangat tertarik Pak, gara-gara Pak Prabowo ini kemarin komentarnya ini, wah orang kecil ini jangan main saham ini, pasti kalah sama bandar. Ini cuplikannya ini. Ada, bukan orang kaya saja main saham, tuh gak? Teman-teman saya ahli matematik, dia mau pakai algoritma, tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian, wah panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak mau lah. Dan saya kasih tahu juga, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono itu mantuk-mantuk. Jangan-jangan Pak Trenggono punya algoritma. Gimana nih dengan main saham ini Pak Tony? Betul katanya Pak Prabowo itu. Jangan main saham. Dia nggak ngomong kan, jangan investasi saham. Oh iya betul. Yang dia ngomong adalah jangan main saham. Iya. Kenapa ya? Kalau kita main-main, ya pasti kalah Pak. Oh iya, main-main pasti kalah. Iya. Kalau kita main-main, kan kita nggak belajar. Iya kan? Kita nggak belajar, kita nggak mempelajari, kita hanya main-main aja. Main-main jadi suami gitu. Wah, pasti gagal jadi suami. Iya, betul. Main-main jadi papa gitu ya. Nah. Pasti gagal jadi papa gitu ya. Betul. Apalagi main-main dengan istrinya orang, Pak. Ya itu, Pak ya. Waduh, kacau itu, Pak ya. Ya. Ingat Pak Prabowo bukan mengatakan jangan investasi saham, ngomongnya jangan main saham. Iya. Maksudnya apa ya? Anda perlu edukasi agar Anda bisa melakukan investasi yang benar, agar Anda bisa menang, agar Anda bisa cuan gitu kan. Nah, kalau Anda cuma main-main ya pasti kalah. Contoh, misalkan banyak nggak orang main bola? Banyak. Pertanyaannya, bisa nggak masuk klub besar? Kalau main bola mah anak-anak di kampung juga main bola, Pak. Iya kan? Seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, kalau dikatakan main-main bola, suka nggak? Ya suka aja. Dia nggak akan suka, Pak. Saya ini nggak main. Saya ini berlatih. Kalau orang main, mau nggak disuruh pagi harus lari ngelilingi lapangan 10 kali, 20 kali. Nah, kemudian harus cuman nendang-nendang bola. Dia setiap harinya itu bukan itu loh, Pak. Bukan bermain bola, bertanding gitu, enggak loh. Latihannya itu latihan fisik, lari. Terus kemudian nendang bola, sudut sekian. Itu dia melakukan itu. Berlatih, belajar, berinvestasi waktu. Nah, dia nggak bermain-main. Nah, demikian juga kalau kita mau profesional di apapun, jangan main-main. Ya, kita harus mau untuk betul-betul mempelajari, melakukan.
Nah, Pak Prabowo mengatakan jangan main saham, bukan jangan investasi saham. Kalau dia mengatakan jangan investasi saham, nah itu bahaya, Pak. Banyak investor yang akan kemudian langsung keluar. Kenapa? Berarti Pak Presiden tidak memperbolehkan investasi saham di Indonesia. Langsung IHSG hancur ini. IHSG hancur. Kenyataannya enggak juga kan. Tapi kan lucu, Pak. Adiknya Pak Prabowo, Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo itu kan seorang investor saham besar itu. Iya. Makanya dia mengatakan, Pak Hasyim apakah main saham? Iya. Pak Hasyim nggak main saham. Iya. Dia investor. Dia melakukan, kan saham itu sebetulnya kan wujud tentang kepemilikan sebuah perusahaan. Pak Hasyim punya banyak perusahaan loh. Berarti dia punya banyak saham. Iya. Kan saham itu adalah kepemilikan kita atas sebuah bisnis. Betul. Gitu loh. Nah, sehingga dalam hal ini saya kalau orang mengatakan Pak Prabowo nggak suka saham, melarang orang bermain saham, memang berlarang bermain saham, tapi bukan investasi saham. Tapi konteksnya Pak Prabowo berkata bermain saham itu luas ya. Luas ya. Kan jangan main saham, belajarlah gitu ya. Tapi beliau nggak ngomong belajarlah. Gitu. Iya, lah kalau kamu nggak belajar, akhirnya jadi kayak judol, Pak. Jelas. Dia mengatakan kayak judi. Iya. Kenapa? Ya karena orang kalau main-main kan kayak judi jadinya. Iya, jadinya. Hanya naik turun. Ya kalau modelnya seperti itu ya jadi judi. Pasti itu, Pak. Judi itu adalah melakukan sesuatu yang kita nggak paham. Iya. Kita buka bisnis pun kalau kita nggak paham itu judi, Pak. Iya. Oke. Nah, jadi kita cerita nih orang-orang kaya nih ya. Iya. Tadi kan Pak Prabowo sudah spill sedikit gitu ya. Iya. Nah, ini saya nyambung ke yang lagi viral belakangan ini, jubirnya atau yang menuliskan teksnya Pak Presiden, belakangan dia yang memberikan teksnya kepada Bapak Anies Baswedan waktu debat yang lalu, dan akhirnya baru-baru ini lebih viral lagi karena beliau ditangkap oleh KPK, Bapak Tom Lembong. Iya. Nah, Tom Lembong ini dia malah cerita bahwa dia nggak punya tanah dan properti sama sekali. Ya, dia laporan pada dengan saat dia laporan kekayaan saat jadi pejabat. Betul. Itu kan dia harus deklarasi apa aja aset yang dimiliki. Aset yang dimiliki ya. Ya. Nah, ini beliau cuma deklarasi berupa majority surat berharga. Surat berharga aja senilai 94 M 527 juta sekian. Betul. Cuman tidak disebutkan, Pak, surat berharganya apa. Ya. Karena surat berharga macam-macam. Bisa obligasi, bisa deposito, bisa saham, bisa reksadana. Nah, itu yang tidak didetailkan. Tapi yang jelas itu surat berharga. Kasnya setara kas cuma 2M, Mbak ya. Ya. Kenapa saya ngomong cuma 2M? Kelas beliau itu cuma gitu ya. Iya. 2% aja dari aset. Iya. Harta lainnya 4,7, utangnya 86. Iya. Utang kartu kredit itu, Pak. 86 juta itu paling kartu kredit. Jadi total kekayaannya 101M, Pak. Iya. Selain tidak memiliki rumah dan mobil, utang Tom juga menjadi perhatian warganet. Masuk 100 orang terkaya di Indonesia karena punya surat berharga senilai 94 miliar. Saya rasa sih belum lah ya. Belum lah, Pak. Kalau 100 orang terkaya itu pasti asetnya sudah ini kan cuitan netizen, Pak. Iya. Ya biasa ya kan. Nggak ada data, Pak. jadi gimana ini ya point of view-nya Tom Lembong ini ya? Kan ada orang naruh di properti emas. Nah, ini saham. Ini kok cara orang kaya kok beda-beda nih, Pak. Ya, instrumen investasi itu kan banyak, Pak. Iya. Saya sempat spill waktu itu kan ada 16 jenis instrumen finansial, instrumen investasi. Iya. Dan itu finansial. Belum instrumen investasi yang sifatnya real asset. Nah, setiap orang kan nggak mungkin sama, Pak, investasinya gitu ya, wajar lah. Ya. Investasi saham aja saat ini ada 900 perusahaan, Pak. Nah, kan nggak mungkin semua orang beli di satu saham saja gitu kan. Ya. Demikian juga beli obligasi, ada sekian banyak obligasi, ada sekian banyak reksadana. Ya pasti nggak mungkin itu. Belum lagi ada orang nggak suka investasinya di financial market, tapi sukanya investasi di real asset. Seperti properti, seperti emas, segala macam ya. Setiap orang kan punya pilihan. Kalau semua orang sama, nggak ada orang kaya, Pak. Tapi memang dalam hal ini kita harus mengetahui jenis-jenis instrumen investasi, Pak. Kita harus mengetahui semuanya, mana yang paling cocok dengan kita.
Seperti itu. Iya. Nah, mungkin yang tadi Pak Prabowo tadi menyambung Pak Prabowo tadi, mungkin dia lebih suka investasinya di real asset, bukan di saham mungkin secara personal. Iya. Intinya kalau semua cara orang kayanya sama ini, wah kacau ini Pak. Semua kayak template aja ini. Iya. Kalau template, wah nggak ada orang kaya nih Pak, karena semua mudah ditiru karena semua itu kan perlu perjuangan, perlu kreativitas. Iya, betul. Iya kan, ya? Dikasih tahu caranya aja belum tentu bisa Pak. Betul. Kenapa? Karena kan semua kesuksesan itu perlu yang namanya pembelajaran, perlu yang namanya perjuangan, perlu menghadapi hambatan, halangan, rintangan. Nah, bisa nggak tahan itu? Jangan-jangan sampai setengah jalan sudah nyerah. Dan majority orang, lebih dari 80% orang itu sering kali justru menyerah sebelum sampai tujuan. Iya, setuju. Pak, jadi intinya apapun obrolannya Pak Prabowo, obrolannya Tom Lembong, saya pengen kaya raya ini, Pak. Iya. Ada nggak Pak ya obrolan kita ini yang bisa satu kelas gratis, yang mana kita ini bisa ngobrol supaya melevel up para sahabat SP30 ini, Pak? Ya, nanti kita bisa buatkan untuk mungkin webinar atau apa. Webinar ya. Oke, jadi saya sepakat juga sudah sama Pak Tony, kita akan bikin webinar bareng. Ya. Yang mana kenapa sih alasan yang salah satu kita bahas yang cukup menarik, mengapa kok kalian itu nggak kaya-kaya gitu loh. Iya kan? Ada beberapa alasan yang penting, yang krusial, yang kita bahas di webinar tersebut, dan tapi itu nggak bisa cuma dalam waktu podcast setengah jam ini Anda nggak akan nyambung gitu. Tapi yang jelas, yang pertama, jangan nyinyir tentang orang kaya. Ya kalau kita nyinyir, kalau kita benci, kalau kita dengki, pasti nggak akan kaya. Karena mindsetnya membenci kekayaan. Membenci kekayaan itu kan pantang sekali ya. Jadi Anda harus mencintai kekayaan, menyenangi kekayaan, dan jangan anti dengan kekayaan. Tapi didoktrin pula, wah orang kaya susah masuk surga. Pertanyaannya, apakah orang miskin pasti masuk surga? Nah itu dia. Nah, saya punya teman seorang kiai, dia bilang justru surga itu banyak orang yang kaya dan bahagia. Saya tanya, Bapak pernah ke surga? Nah, kalau memang orang kaya belum tentu masuk surga, orang miskin belum tentu masuk surga juga. Nah, kenapa harus milih jadi orang miskin, Pak? Kenapa nggak mau jadi orang kaya sih? Nah, obrolan seperti ini kita akan men-level up kita punya cara berpikir. Kita semua bahas di webinar kita, semuanya free. Nah, Anda klik link di bawah di kolom deskripsi, kita akan ngobrol lebih lanjut di sana, dan obrolan-obrolan ringan kita ini pasti membawa manfaat untuk Anda semuanya. Sukses untuk Anda. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa dan sampai jumpa di puncak kemakmuran.